Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang sistem pembayaran toko sembako. Berikut ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Latar belakang, toko sembako merupakan jenis toko yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan adanya era digital sekarang ini, sistem yang digunakan akan semakin maju dan juga pastinya dapat memudahkan dalam menjumlahkan pembayaran yang dilakukan secara manual akan kita ubah menjadi sistem desktop atau software yang mudah diakses dan juga mudah untuk mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan adanya sistem pembayaran. Namun, sistem yang digunakan dalam kegiatan penjualan toko tersebut masih manual, yaitu masih menggunakan catatan buku besar atau nota. Maka dalam melakukan kegiatan penjualan masih kesulitan dan memakan banyak waktu yang lama. Selanjutnya, rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana toko sembako dapat memanfaatkan teknologi pembayaran untuk memperluas jangkauan pasar dan layanan pelanggan, apa saja yang perlu diperhatikan saat menginput data barang. Yang kedua, apa dampak penerapan sistem pembayaran elektronik terhadap loyalitas pelanggan di toko sembako. Tiga, beberapa efektif sistem pembayaran dalam mengurangi risiko kecurangan dan kesalahan manusia di toko sembako. Selanjutnya, tujuan laporan. Tujuan laporan yang digunakan untuk membuat sistem pembayaran toko sembako di kurungan nyawa yang masih menggunakan sistem manual ke sistem desktop untuk meningkatkan efisiensi transaksi, meningkatkan proses pembayaran menjadi semakin mudah dan cepat. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian dari sistem pembayaran sembako ini adalah untuk melakukan tahap proses pembayaran menjadi semakin mudah dan efektif, dan juga menjadi semakin cepat digunakan dalam melakukan transaksi pembayaran. Karena yang dilakukan masih manual, admin akan kewalahan atau kesusahan dalam mencatat total barang pada saat akan pembayaran. Maka dari itu, admin mengubahnya menjadi sistem yang lebih mudah lagi dalam menghitung jumlah pembayaran untuk dilakukan secara manual lagi. Selanjutnya ada landasan teori, yaitu yang pertama, sistem pembayaran yang meliputi konsep sistem pembayaran yang efisien dan aman dalam transaksi keuangan dan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan transaksi pembayaran seperti kecepatan, keakuratan, dan keamanan data. Kedua, sistem informasi, yaitu terdiri dari penggunaan sistem informasi dalam mendukung operasional toko sembako, termasuk manajemen inventaris, penjualan, dan pelacakan transaksi. Pentingnya integrasi antara sistem pembayaran dan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas toko sembako. Ketiga, keamanan informasi, yaitu pelindungan dan pelanggan dari informasi transaksi dari ancaman keamanan seperti pencurian data atau perentasan sistem. Implementasi langkah-langkah keamanan yang tepat dalam sistem pembayaran untuk menjaga kerahasiaan dan integrasi data. Selanjutnya, analisis masalah. Masalah dalam sebuah toko sembako yang berada di desa kurungan nyawa memiliki kekurangan efisien dalam pembayaran karena sistem yang digunakan dalam toko tersebut adalah manual atau media kertas sehingga dapat membuat si admin kewalahan atau kesulitan dalam mencatat data pembayaran, menyetokkan barang, dan membuat laporan dari pembelanjaan, sehingga diperlukan kemajuan metodologi dalam pembayaran menggunakan teknologi sistem desktop yang di mana sistem tersebut dapat menginput sebuah data, menginput stok barang, dan menginput jumlah barang, harga barang, jumlah pembayaran, dan membuat laporan hasil dari pembelanjaan. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya pemateri kedua akan melanjutkan presentasi dari pemateri pertama, yaitu penelitian terdahulu. Dari penelitian ini dapat diperhatikan dalam sistem pembayaran toko sembako pada desa kurungan nyawa yang masih menggunakan sistem manual. Dan ini dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem data atau data dapat hilang tanpa disadari oleh pemilik toko karena banyaknya data yang dicatat. Oleh karena itu, mereka perlu mengubah sistem lama ke sistem baru agar dapat menyimpan data dengan baik dan nantinya dapat digunakan kembali. Di sini terdapat flowchart yang akan digunakan, yaitu mulai admin akan mulai login, kemudian si admin akan input barang, harga barang, stok barang, kemudian lanjut ke input jumlah barang. Di sini terdapat tidak sesuai. Bila tidak sesuai, maka akan kembali ke bagian input barang. Dan bila sudah sesuai, maka akan melanjut ke input jumlah pembayaran. Setelah itu, si admin akan menyimpan data barang, jumlah barang, dan harga barang. Kemudian lanjut ke input data pembayaran. Nah, di bagian data pembayaran ini, jika tidak sesuai juga, akan kembali ke bagian input jumlah barang. Karena kemungkinan juga akan ada yang tidak sesuai. Misalnya akan ada kekurangan
barang atau kelebihan barang, maka pembayarannya itu bisa dikembalikan lagi. Lalu selanjutnya laporan, yaitu laporan dari pembayaran tersebut kemudian diserahkan pada pembeli. Setelah itu selesai. Selanjutnya yaitu use case diagram. Di sini ada si admin melakukan login, kemudian si admin akan kelola data barang, kelola data stok, kelola pembayaran. Di sini ada kelola pembayaran dan ada dua bagian, hitung jumlah belanja dan jumlah bayar. Dan terakhir yaitu laporan. Di sini si admin melakukan kelola data, kemudian akan masuk ke laporan, kelola stok juga akan masuk ke laporan, kemudian kelola pembayaran juga akan masuk ke laporan, yang nantinya akan keluarkan laporan pembayaran dan laporan penjualan. Kemudian lanjut ke activity diagram. Di sini ada login, lalu mengelola barang dan jumlah barang. Kemudian kita lanjut menghitung jumlah barang. Nah, di sini jika tidak sesuai juga akan mengelola tambahan atau pengurangan barang. Bisa kembali ke pengelolaan barang dan jumlah barang. Dan jika sudah sesuai, maka kita akan lanjut ke menghitung jumlah barang, kemudian menyimpan data barang, harga barang dan jumlah barang. Kemudian lanjut ke mengelola jumlah pembayaran. Di sini melakukan pembayaran, kemudian lanjut ke pengembalian pembayaran lebih jika ada uang yang lebih dari pembayaran yang sudah ditentukan. Kemudian lanjut membuat laporan. Di sini akan ada laporan dari pembelian atau pembelanjaan barang. Nah, kemudian akan mengeluarkan hasil laporan yang akan kemudiannya yang akan diberikan kepada pembeli tersebut. Kemudian selesai. Selanjutnya adalah sequence diagram. Di sini admin akan melakukan login, kemudian lanjut kemasukan ke bagian beranda. Setelah itu, si admin akan melakukan mengelola barang, terus menyimpan data barang, mengelola jumlah barang, menghitung jumlah pembayaran. Nah, kemudian setelah selesai itu akan mengelola total pembayaran, kemudian setelah melakukan pembayaran dan transaksi lanjut ke membuat hasil laporan dan pembelanjaan. Kemudian lanjut ke statement diagram. Di situ ada pembayaran dan terima barang, hitung jumlah barang, terus jika tidak sesuai atau ada tambahan barang kembali ke bagian pembayaran. Setelah itu lanjut ke bagian jumlah pembayaran. Di situ akan menginput total bayar. Nah, karena tadi di situ kemungkinan ada barang atau tambahan barang, kemudian besarnya juga pasti pembayarannya ada tambahan atau pengurangan. Nah, setelah selesai itu lanjut ke input data pembayaran, lalu penotalan, bayar, kemudian ada hasil laporan. Setelah itu selesai. Di sini saya akan melanjutkan di bagian close diagram, yang dimana kita bisa lihat di bagian tampilan layarnya, yaitu di situ ada admin yaitu ada ID admin, nama, nomor HP serta password. Di situ bisa kita lihat bagian inputannya, yaitu ada input, save dan upgrade. Setelah itu kita bisa masuk ke bagian barang, yang dimana di situ ada ID barang, nama barang, harga, kualitas serta stok barang. Bagian inputannya bisa kita lihat di situ ada input harga barang, jumlah barang serta upgrade dan save. Di situ kita bisa melanjutkan di bagian pembayaran, yang dimana di situ ada ID pembayaran, harga barang, ID barang, jumlah pembayaran, order dan metode pembayaran. Di bagian inputannya itu ada input, jumlah yang dibayar, pengidentifikasi pemesanan dan save. Setelah itu kita bisa melanjutkan di bagian laporan. Di situ ada ID laporan, ID barang, ID pembayaran, tanggal laporan, data laporan. Kita bisa masuk ke bagian inputannya, yaitu ada input, save, dan output. Setelah itu kita bisa kembali lagi ke barang, yang dimana di bawahnya itu ada detail barang. Di situ ada ID barang, ID pembayaran, serta bagian inputannya yaitu ada input dan save. Setelah itu kita bisa melanjutkan di bagian pancake diagram, yaitu dimana di situ ada admin, data barang, serta data stok, dan kita bisa lihat juga di situ ada data pembayaran, serta yang terakhir yaitu laporan. Setelah itu kita bisa masuk ke bagian laman login aplikasi kasir. Di situ bisa dilihat, bisa kita jelaskan sedikit dari aplikasi tersebut, yaitu aplikasi pembayaran sembako pada online. Di situ bisa kita lihat, di situ ada nama, nomor HP, email, serta password untuk melanjutkan ke tahap masuk dari penginputan data tersebut. Setelah itu kita bisa masuk ke laman beranda aplikasi kasir, yang dimana di situ setelah kita memasukkan bagian-bagian data yang dibutuhkan dari awal, setelah masuk berhasil, kita bisa melihat laman beranda aplikasi kasir yang kita masukkan dari nama kita tadi. Kurang lebih seperti itu untuk tampilannya. Di situ ada nama Deva. Setelah itu ada bagian-bagian dashboardnya bisa dilihat, serta tampilan awal layarnya. Kurang lebih seperti itu. Di situ kita bisa melihat bagian tampilan awalnya, yaitu ada pembukaan untuk awal kita masuk ke aplikasi tersebut. Kurang lebihnya seperti itu.
Dan dari kesimpulannya bisa kita simpulkan bahwa penelitian tentang sistem pembayaran kasir di toko sembako kurungan nyawa yang masih menggunakan sistem manual yang akan beralih ke sistem baru yang meliputi satu, yaitu peningkatan pelayanan, yang dimana di situ kita bisa meningkatkan sistem komputer dapat meningkatkan pelayanan dalam proses transaksi di bagian penjualan, menghemat waktu, meningkatkan efisiensi kerja, serta memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan. Serta yang kedua, meningkatkan efisiensi sistem berbasis komputer, mempermudah dalam penyimpanan, penerimaan, dan pengelolaan data, serta meringankan pekerjaan dalam mengontrol data dan membuat hasil laporan penjualan tunai. Setelah itu, yang bagian ketiga, laporan yang lebih mudah, laporan yang dibuat lebih mudah, cepat, dan akurat sehingga dapat disajikan dengan tepat waktu. Poin keempat yaitu peningkatan kualitas pelayanan, tingkat kepuasan pelanggan pada saat pembelian sembako yang berada di desa kurungan nyawa untuk meningkatkan efisiensi pelanggan pada pusat, untuk menunjukkan bahwa pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Serta poin kelima yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat, yang dimana di situ sistem pembayaran non tunai bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk mendorong masyarakat menggunakan sistem pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi keuangan yang praktis dan banyak keuntungannya. Dan juga pembayaran tunai juga mudah untuk melakukan transaksi secara langsung pada pembelian bahan-bahan sembako yang berada pada tempatnya secara langsung. Kurang lebih seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.